Kami dari kelompok 8 ingin memaparkan materi tentang model ekonomi aplikatif kolektif dengan jumlah anggota kami 4 orang. Untuk materi pertama yaitu Divanka dengan NIM B23010019. dan pemateri kedua. Mutmainah B230025. Materi ketiga yaitu Jendi Saputra dengan NIM B230024. dan saya pemateri keempat selaku moderator yaitu Rezalina Taslim dengan NIM B23010030. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Ilmu ekonomi adalah bagian ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan. Seperti kita tahu bahwa kebutuhan manusia itu banyak beraneka ragam. Satu kebutuhan terpenuhi akan muncul kebutuhan lain. Kebutuhan ini bertambah dan akan terus berkembang, baik jumlah maupun kualitasnya mengikuti kemajuan peradaban manusia. Kata ekonomi pertama kali digunakan oleh Ekspon, seorang ahli filsafat Yunani. Istilah ekonomi berasal dari suku kata Yunani yaitu oikos dan nomos, dua pengantar ekonomi yang artinya pengaturan rumah tangga. Dengan demikian, secara sederhana, ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan, cara pengelolaan rumah tangga. Sedangkan ilmu yang mempelajari bagaimana tiap rumah tangga atau masyarakat mengelola sumber daya yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan mereka disebut ilmu ekonomi. Secara lebih luas, ilmu ekonomi dikemukakan oleh Prof. Dr. J.L. May Jr., yaitu bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari usaha manusia ke arah kemakmuran. Sedangkan Adam Smith mendefinisikan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu. Dari dua definisi tersebut, selanjutnya kita dapat menarik kesimpulan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tingkah laku manusia dalam masyarakat secara individu atau secara bersama-sama dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan guna mencapai kemakmuran. Kemakmuran adalah keadaan di mana semua kebutuhan kebendaan dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Ilmu ekonomi merupakan bagian dari ilmu sosial yang mempelajari masyarakat dari segi pemenuhan kebutuhan. Karena sebagian besar perbuatan manusia ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka ilmu ekonomi dapat dikatakan memegang peran penting dalam kehidupan sosial. Ilmu ekonomi sebagai bagian dari ilmu sosial mendapat julukan sebagai The Queen of the Social Science atau dapat diartikan Ratu Ilmu-ilmu Sosial, karena ilmu ekonomi satu dari antara ilmu-ilmu sosial yang menggunakan metode 3 pembangunan ekonomi kuantitatif di dalam analisisnya. Adapun untuk mencegah persoalan ekonomi dapat digunakan ekonometri yang merupakan perpaduan ilmu ekonomi dan matematika. Rumusan masalah. 3. Jelaskan agregat consistence model. Jelaskan model penyesuaian harga Evan. 3. Jelaskan agregat consistence model. 4. Menjelaskan model penyesuaian harga Evan. 5. Jelaskan model interaksi pendapatan nasional Samuelson. 6. Jelaskan model persaingan pasar. 7. Jelaskan model persediaan pasar. 8. Jelaskan model persediaan. 9. Jelaskan model persediaan Metzeler. 10. Jelaskan model pajak pendapatan badan usaha. Bab 2. Pembahasan agregat konsistensi model. Teori pertumbuhan Harald Domar merupakan sintesa dari pemikiran klasik dari Keynes
mengenai makna pembentukan modal dalam kegiatan ekonomi. Dalam teori Hart-Domar, pembentukan modal tidak dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga akan meningkatkan permintaan efektif masyarakat. Teori Hart-Domar ini mempunyai beberapa asumsi, yaitu perekonomian dalam keadaan full. Perekonomian terdiri dari dua sektor, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Besarnya tabungan masyarakat profesional dengan besarnya pendapatan nasional, kecenderungan menabung besarnya, tetapi demikian juga antara rasio modal output dan rasio pertambahan modal output adalah tetap. Teori Hart-Domar menyatakan bahwa setiap perekonomian dapat mengisikan sejumlah proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya untuk mengganti 12 barang modal, gedung, peralatan, material, dan sebagainya yang telah rusak. Diskon musiman. Perusahaan dapat menawarkan diskon khusus pada saat-saat tertentu dalam setahun, seperti diskon Natal atau diskon musim panas. Hal ini dapat mendorong konsumen untuk membeli produk atau jasa pada saat itu dan meningkatkan penjualan. 2. Penyesuaian harga berdasarkan tingkat permintaan. Jika permintaan pasar rendah, perusahaan dapat menurunkan harga untuk menarik konsumen dan meningkatkan penjualan. Sebaliknya, jika permintaan tinggi, perusahaan dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan harga untuk memaksimalkan keuntungan. Yang ketiga, penyesuaian harga berdasarkan persaingan. Jika ada persaingan ketat di pasar, perusahaan dapat menyesuaikan harga mereka agar tetap kompetitif. Ini bisa berupa penurunan harga untuk menarik konsumen atau peningkatan nilai tambah dan membedakan produk dari pesaing. Yang keempat, penyesuaian harga berdasarkan siklus hidup produk. Harga produk seringkali mengalami penyesuaian seiring dengan siklus hidupnya. Pada tahap awal, harga mungkin lebih tinggi untuk mencerminkan inovasi dan keunggulan produk. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan munculnya pesaing, akan dapat diturunkan untuk mempertahankan pangsa pasar. Yang kelima, penyesuaian harga berdasarkan segmen pasar. Perusahaan dapat menyesuaikan harga berdasarkan segmen pasar yang berbeda. Misalnya, mereka dapat menawarkan harga yang lebih rendah untuk pelanggan yang lebih sensitif terhadap harga atau harga yang lebih tinggi untuk pelanggan yang mencari nilai tambah atau keunggulan produk. Yang keenam, penyesuaian harga berdasarkan penawaran khusus. Perusahaan dapat menawarkan penawaran khusus seperti beli satu gratis satu atau diskon bundel untuk mendorong pembelian lebih banyak atau meningkatkan nilai transaksi. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana perusahaan dapat menggunakan model harga Evan, model penyesuaian harga Evan. Dalam model penyesuaian harga Evan, harga awal produk atau jasa ditetapkan pada tingkat yang relatif tinggi. Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa konsumsi akan memiliki preferensi nilai yang tinggi terhadap produk dan jasa tersebut. Dengan menetapkan harga awal yang tinggi, perusahaan dapat mencerminkan kualitas atau keunggulan produk yang ditawarkan. Namun, perusahaan juga menyadari bahwa harga yang terlalu tinggi dapat mengurangi daya tarik produk atau jasa tersebut bagi konsumen. Oleh karena itu, setelah harga awal ditetapkan, perusahaan melakukan penyesuaian harga bertahap untuk mencapai keseimbangan antara nilai yang diberikan dan harga yang dibayarkan oleh konsumen. Penyesuaian harga dilakukan berdasarkan berbagai faktor seperti permintaan pasar, persaingan, biaya produksi, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi harga. Jika permintaan pasar rendah atau persaingan ketat,
perusahaan mungkin perlu menurunkan harga untuk tetap kompetitif. Sebaliknya, jika permintaan tinggi dan produk memiliki keunggulan yang unik, perusahaan dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan harga. Tujuan dari modal penyesuaian harga Evan adalah untuk mencapai harga yang optimal yang dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan sambil mempertahankan daya tarik produk atau jasa bagi konsumen. Dengan memahami preferensi nilai konsumen dan faktor-faktor yang mempengaruhi harga, perusahaan dapat mengambil keputusan yang dapat dalam menentukan harga produk atau jasa mereka tertentu. Berikut adalah beberapa contoh penyesuaian harga Evan dalam pemasaran. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana perusahaan dapat menggunakan model penyesuaian harga Evan untuk mengoptimalkan strategi pemasaran mereka dan mencapai tujuan bisnis mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap penyesuaian harga harus didasarkan pada analisis pasar yang cermat dan mempertimbangkan kepentingan konsumen seperti kebutuhan perusahaan. Baiklah, selanjut model interaksi pendapatan nasional Samuelson. Model ini mengasumsikan bahwa ada beberapa penjual yang dominan dalam pasar. Para penjual ini saling mempengaruhi dalam menentukan harga dan strategi bisnis mereka. Oligopoli dapat menghasilkan persaingan yang intens, tetapi juga dapat mengarah pada fungsi model interaksi pendapatan nasional Samuelson. Suatu model ekonomi yang dikembangkan oleh Paul Samuelson, seorang ekonom terkenal, untuk menganalisis hubungan antara pengeluaran agregat dan pendapatan nasional. Dalam suatu perekonomian, model ini didasarkan pada teori Keynesian dan memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana perubahan dalam pengeluaran dapat dipengaruhi tingkat pendapatan nasional. Dalam model ini, pendapatan nasional diukur sebagai jumlah total pendapatan yang dihasilkan oleh semua faktor produksi dalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Model Samuelson mengasumsikan bahwa pendapatan nasional ditentukan oleh pengeluaran agregat yang terdiri dari pengeluaran konsumsi, ekspektasi, dan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran konsumsi dalam model ini dipengaruhi oleh pendapatan rumah tangga. Samuelson mengasumsikan bahwa rumah tangga cenderung mengkonsumsi sebagai tetap daripada pendapatan mereka, yang disebut tingkat margin konsumsi. Tingkat margin konsumsi ini menunjukkan beberapa besar persentase pendapatan yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Misalnya, jika tingkat margin konsumsi adalah 0,8, maka rumah tangga akan mengkonsumsi 80% dari pendapatan mereka dan menyisakan 20% untuk tabungan. Ekspektasi dalam model ini dipengaruhi oleh suku bunga dan ekspektasi keuntungan. Samuelson mengasumsikan bahwa semakin tinggi suku bunga, semakin rendah tingkat ekspektasi. Karena biaya pinjaman yang lebih tinggi dari mengurangi keuntungan yang diharapkan dari ekspektasi. Selain itu, ekspektasi keuntungan juga mempengaruhi tingkat ekspektasi, karena jika perusahaan mengharapkan keuntungan yang lebih tinggi di masa depan, mereka cenderung meningkatkan tingkat ekspektasi saat ini. Pengeluaran pemerintah dalam model ini dipengaruhi oleh kebijakan fiskal pemerintah, tingkat pajak, dan kebijakan pengeluaran publik. Samuelson mengasumsikan bahwa pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk mengatur tingkat pengeluaran pemerintah dan mempengaruhi pendapatan nasional. Misalnya, peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak dapat mendorong meningkatkan pengeluaran agregat dan meningkatkan pendapatan nasional. Model interaksi pendapatan nasional Samuelson memberikan kerangka kerja yang sederhana, namun berguna untuk menganalisis hubungan antara pengeluaran agregat dan pendapatan nasional. Model ini membantu dalam memahami bagaimana perubahan dalam pengeluaran konsumsi, ekspektasi, dan pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional. Namun, penting untuk diingat bahwa model ini memiliki asumsi dan batasan tertentu. Dan dalam praktiknya, model yang lebih kompleks
dan realitis sering digunakan untuk menganalisis perekonomian. Kemudian, ada juga model persaingan pasar. Model persaingan pasar adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk menganalisis dan memahami dinamika persaingan antara perusahaan dalam suatu industri. Kemudian, ada beberapa model persaingan pasar yang namun digunakan di antaranya, yaitu 1. Persaingan sempurna. Model ini mengasumsikan bahwa ada banyak penjual dan pembeli, produk homogen, akses informasi sempurna, mobilitas faktor produksi, dan tidak ada hambatan masuk atau keluar dari pasar. Dalam persaingan sempurna, tidak ada perusahaan yang memiliki kekuatan pasar untuk mempengaruhi harga. Kedua, monopoli. Model ini mengasumsikan bahwa hanya ada suatu penjual tunggal dalam pasar, hanya memiliki kendali penuh atas pasokan dan harga produk. Monopoli seringkali dihasilkan dari hambatan masuk yang tinggi atau keunggulan kompetitif yang signifikan antar perusahaan untuk membatasi persaingan. Keempat, persaingan monopolistik. Model ini mengasumsikan bahwa ada banyak penjual yang menawarkan produk yang mirip tetapi tidak identik. Setiap penjual memiliki identik kekuatan pasar dan dapat mempengaruhi harga produk mereka melalui diferensiasi, branding, dan strategi pemasaran lainnya. Kelima, persaingan bilateral. Model ini mengasumsikan bahwa ada dua penjual yang bersaing secara langsung satu sama lain. Persaingan bilateral sering terjadi dalam industri seperti perusahaan telekomunikasi atau perusahaan penerbangan. Setiap model persaingan pasar memiliki karakteristik dan implikasi yang berada. Analisis persaingan pasar membantu perusahaan memahami lingkungan bisnis mereka, mengembangkan strategi yang efektif, dan mengantisipasi perubahan dalam persaingan industri. Adapun beberapa contoh dari lingkungan, terdapat beberapa contoh model persaingan pasar yang dapat diterapkan antara lain yaitu 1. Persaingan sempurna dalam pasar energi terbarukan. Dalam pasar energi terbarukan, seperti pasar panel, surya atau turbin angin, terdapat banyak produsen yang menawarkan produk yang serupa. Mereka bersaing dalam harga, kualitas, dan efisiensi energi. Persaingan ini mendorong inovasi dan penurunan harga energi terbarukan. 2. Monopoli dalam pasar pengolahan limbah. Dalam pasar pengolahan limbah, terkadang terdapat satu perusahaan yang memiliki kontrol penuh atas pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan limbah. Monopoli ini dapat terjadi karena hambatan masuk yang tinggi dan regulasi yang ketat. Dalam kasus ini, regulasi yang efektif diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan perlakuan yang adil dan terhadap lingkungan. 3. Oligopoli dalam pasar publik listrik. Dalam pasar publik listrik, terdapat beberapa produsen besar yang mendominasi pasar seperti Tesla, Nissan, atau Chevrolet. Mereka bersaing dalam hal harga, jangkauan, dan teknologi. Oligopoli ini mendorong inovasi dan pengembangan teknologi baru dalam upaya untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar. 4. Persaingan monopolistik dalam pasar produk rumah lingkungan. Dalam pasar produk rumah lingkungan seperti produk pembersih organik atau produk daur ulang, terdapat banyak produsen yang menawarkan produk dengan fitur-fitur yang sedikit berbeda. Mereka bersaing dalam hal branding, kualitas, dan berkelanjutan. Persaingan ini mendorong pembangunan produk yang lebih ramah lingkungan dan memberikan konsumen pilihan yang lebih luas. 5. Duopoli dalam pasar pengelolaan air. Dalam pasar pengelolaan air, terdapat dua perusahaan besar yang mendominasi pasar, seperti perusahaan penyedia air dan perusahaan pengelolaan air limbah. Kedua, perusahaan yang bersaing dalam hal harga, kualitas, dan efisiensi. Dalam kasus ini, regulasi yang ketat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan akses yang adil terhadap sumber daya air. Kemudian, setiap model persaingan pasar dalam lingkungan memiliki implikasi yang berbeda terhadap pengelolaan sumber daya alam, berkelanjutan, dan perlindungan lingkungan. Model ini membantu dalam memahami dinamika pasar dalam konteks lingkungan dan memberikan pasar
untuk analisis kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan yang pengelolaan sumber daya alam. Model-model persediaan pasar. Model persediaan pasar adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk mengelola persediaan dalam suatu bisnis. Ada beberapa model persediaan pasar yang umum digunakan, di antaranya: 1. Model persediaan tetap. Model ini menghasilkan bahwa persiapan produk dijaga pada tingkat yang dibentuk sebelumnya. Ketika persediaan mencapai tingkat minimum, produk akan dipesan kembali untuk menjaga persediaan pada tingkat yang sama. 2. Model persediaan variabel. Model ini mengusulkan bahwa persediaan produk dijaga pada tingkat yang bervariasi sesuai dengan permintaan pelanggan. Ketika persediaan mencapai tingkat minimum, produk akan dipesan kembali untuk menjaga persediaan pada tingkat yang optimal. Model pajak pendapatan badan usaha. Model 1. Pajak penghasilan badan corporate income tax. Model ini mengenakan pajak pada pendapatan yang diperoleh perusahaan atau badan usaha. Pajak ini biasanya dikenal pada laba bersih perusahaan setelah dikurangi dengan biaya dan pengeluaran yang sah. 2. Pajak penghasilan pribadi personal income tax. Model dan ini mengenakan pajak pada pendapatan yang diperoleh individu yang terlibat dalam usaha. Pajak ini dapat dikenang pada pemilik tunggal, mitra, atau pemegang saham perusahaan. 3. Pajak pertanahan nilai value added tax. Model ini menggunakan pajak pada nilai tambahan yang dihasilkan dalam setiap tahap produksi atau distribusi barang atau jasa. Pajak ini dikenang pada konsumen akhir dan dikumpul oleh perusahaan sebagai agen pajak. Selanjutnya, model persediaan Metzeler. Model persediaan atau sering disebut juga model inventaris adalah model matematis yang digunakan untuk mengoptimalkan keputusan persediaan dalam suatu sistem. Tujuan dari model persediaan adalah untuk menentukan jumlah optimal persediaan yang harus diadakan untuk meminimalkan biaya persediaan sambil memenuhi permintaan pelanggan dengan baik. Ada beberapa jenis model persediaan yang umum digunakan, di antaranya yaitu yang pertama, model persediaan deterministik. Model persediaan economic order quantity. Model ini digunakan untuk menentukan jumlah pesanan optimal yang harus dipesan setiap kali persediaan mencapai titik pemesanan ulang. Model persediaan economic production quantity. Model ini digunakan ketika persediaan diproduksi secara internal dan digunakan untuk menentukan jumlah produksi optimal. Yang kedua, model persediaan probabilistik. Model persediaan dengan permintaan stokastik. Model ini digunakan ketika permintaan pelanggan tidak pasti dan dianggap sebagai variabel acak. Contoh model yang umum digunakan adalah model persediaan dengan permintaan normal dan model persediaan dengan permintaan Poisson. Model persediaan dengan waktu pemesanan stokastik. Model ini digunakan ketika waktu pemesanan ulang tidak pasti dan dianggap sebagai variabel acak. Contoh model yang umum digunakan adalah model persediaan dengan waktu pemesanan eksponensial dan model persediaan dengan waktu pemesanan gamma. Yang ketiga, model persediaan dengan diskon kuantitas. Model ini digunakan ketika pemasok menawarkan diskon harga berdasarkan jumlah pesanan. Tujuan dari model ini adalah untuk menentukan jumlah pesanan yang optimal untuk memanfaatkan diskon tersebut. Yang keempat, model persediaan dengan keterbatasan ruang penyimpanan.
Model ini digunakan ketika ada keterbatasan ruang penyimpanan untuk persediaan. Tujuan dari model ini adalah untuk menentukan jumlah persediaan yang optimal dengan mempertimbangkan keterbatasan tersebut. Pemilihan model persediaan yang tepat tergantung pada karakteristik sistem persediaan yang sedang dipelajari, seperti tingkat permintaan, biaya persediaan, waktu pemesanan ulang, dan faktor-faktor lain yang relevan. Selanjutnya, model pajak pendapatan badan usaha. Model pajak pendapatan badan usaha dapat bervariasi tergantung pada negara dan sistem perpajakan yang berlalu. Namun secara umum, ada beberapa model pajak pendapatan yang sering digunakan dalam konteks bisnis. Berikut adalah beberapa model pajak pendapatan yang umum diterapkan. Yang pertama, pajak penghasilan badan. Model ini mengenakan pajak pada pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan atau badan usaha. Pajak ini biasanya dikenakan pada laba bersih perusahaan setelah dikurangi dengan biaya dan pengeluaran yang sah. Yang kedua, pajak penghasilan pribadi. Model ini mengenakan pajak pada pendapatan yang diperoleh oleh individu yang terlibat dalam usaha. Pajak ini dapat dikenakan pada pemilik tunggal, mitra, atau pemegang saham perusahaan. Yang ketiga, pajak pertambahan nilai. Model ini mengenakan pajak pada nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap tahap produksi atau distribusi barang atau jasa. Pajak ini dikenakan pada konsumen akhir dan dikumpulkan oleh perusahaan sebagai agen pajak. Yang keempat, pajak penjualan. Model ini mengenakan pajak pada penjualan barang atau jasa kepada konsumen akhir. Pajak ini biasanya dikenakan pada harga jual barang atau jasa dan dikumpulkan oleh penjual. Yang kelima, pajak dividen. Model ini mengenakan pajak pada dividen yang diterima oleh pemegang saham dari laba perusahaan. Pajak ini dikenakan pada tingkat perusahaan atau individu. Yang keenam, pajak royalti. Model ini mengenakan pajak pada royalti yang diterima oleh pemilik hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta, paten, atau merek dagang. Perlu dicatat bahwa model pajak pendapatan badan usaha dapat berbeda di setiap negara dan tergantung pada peraturan perpajakan yang berlaku. Juga ada berbagai aturan dan pengecualian yang dapat mempengaruhi besaran pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, sangat penting untuk berkonsultasi dengan ahli perpajakan atau otoritas pajak setempat untuk memahami secara rinci model pajak pendapatan badan usaha yang berlaku di wilayah Anda. Adapun kesimpulan dari materi tersebut yaitu ilmu ekonomi adalah bagian ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan. Seperti kita tahu bahwa kebutuhan manusia itu banyak beraneka ragam. Teori Harold Domar menyatakan bahwa setiap perekonomian dapat menyisihkan sejumlah proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya untuk mengganti barang, modal, gedung, peralatan, material, dan sebagainya yang telah rusak, serta mengetahui model penyesuaian harga ekonomi serta model interaksi, model pendapatan nasional Samuelson, model persaingan pasar, model kesediaan Metzeler, serta model pajak pendapatan badan usaha. Demikian pemaparan materi video kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You'll never know what it's like to walk in our shoes.